kita saintis, kita kerja lama, sekolah lama ini untuk masa-masa seperti ini, masa emergency supaya kita ada gunanya. Iya, COVID masih ada sampai sekarang. Cuman berganti varian aja. Masih sering bermutasi seperti influenza, ya, mutasi cepat. Gulanya nggak terlalu tinggi. Saya conscious dengan kadar gula dan juga ya saya lihat kadar-kadar herbal lainnya juga mendukung untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kadar jahe merah juga cukup tinggi. Saya sih senang kerja sendiri, bisa entertain diri sendiri kan. Tapi kan lama-lama capek karena kerjanya 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu spesial. Ada Profesor Dr. Karina Jo. Halo Mas Bilal, apa kabar? Baik, selamat datang di Suara Berkelas. Terima kasih. Bagi yang belum kenal, Profesor Dr. Karina Jo yaitu tim inti yang menemukan vaksin Oxford AstraZeneca. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa. Sebuah kehormatan Prof bisa datang ke Suara Berkelas. Aku happy sekali. Mungkin aku mulai dari cerita masa kecil ya. Aku penasaran seorang pakar atau saintis seperti Prof sendiri itu masa kecilnya seperti apa? Apa orang yang memang kayak kita mungkin kebanyakan mainnya atau memang udah belajar sains dari kecil atau gimana? Bisa share ke kita nggak? Sebenarnya sejak kecil belajar sainsnya cuma di sekolah sih, lebih standar. Cuman saya selalu ingat saya sukanya lebih ke arah sains daripada social science. Emang orangnya introvert, mungkin jarang bersosialisasi. Jadi kalau natural science itu lebih straightforward gitu. Jadi black and white, pasti selalu ada jawabannya, ya atau tidak. Jadi itu yang membuat saya lebih berminat ke arah natural science. Even kalau aktivitas di akhir pekan misalnya sama teman-teman atau memang memilih untuk baca buku atau karena emang naturenya itu introvert, jadi sukanya main sendiri atau baca buku sendiri seperti itu di rumah. Waktu kecil impiannya jadi apa kalau boleh tahu? Waktu kecil belum ada mimpi, jadi kan karena keluarga saya mengutamakan sains seperti itu, jadi yang didoktrin oleh keluarga lebih ke arah mungkin pekerjaan yang baik itu seperti insinyur atau dokter. Jadi mikirnya mungkin nanti kalau kuliah ambilnya antara insinyur atau dokter. Sebenarnya nggak masalah yang mana aja gitu. Tidak ada tekanan dari keluarga untuk kayak kamu harus bekerja ini, kamu harus punya gelar ini, kamu harus jadi saintis ini. Enggak, karena mereka bukan bidang sains sebenarnya. Oh, basicnya bukan bidang sains. Bukan. Tapi mereka taunya sains itu baik untuk anaknya. Untuk anaknya. Tapi mereka bukan orang sains, mereka orang bisnis. Transisi hidup seorang Profesor Dr. Karina Jo ini dari tadi anak kecil ya, mungkin SD, SMP-nya, mungkin pastinya ikut olimpiade juga ya pas masa kecil. Karena aku ingat teman-temanku yang dulu keren banget itu pasti ikut olimpiade gitu. Transisinya sampai jadi pakar atau mulai dari S1, S2, S3 sampai jadi profesor yang masih muda sekali. Boleh ceritain ke kita seperti apa supaya teman-teman yang mungkin punya impian yang sama juga terinspirasi dari profesor. Sebenarnya sih intinya sebenarnya mau saja. Kalau ada kesempatan mau saja. Saya bukan orang yang sekarang mungkin orang bilangnya ambis. Tapi sebenarnya enggak. Saya orangnya lebih mengalir saja. Kalau ada kesempatan ya saya ambil. Kalau nggak ada ya saya jalanin yang saya kerjain sekarang. Jadi transisinya ya, kenapa mengambil bidang bioteknologi? Karena guru biologi saya Ibu Lili di Semak 1 Penabur waktu itu mempresentasikan hal yang lain selain mata pelajaran. Jadi ada kayak proyek molekular biologi. Waktu itu genetic engineering mengubah warna ikan dari monokromatik hitam putih menjadi warna-warni. Ya, menurut saya pada zaman itu untuk anak SMA itu seperti magic sih. Ya. Ternyata bisa itu merubah warna. Bagaimana dengan aplikasi yang lainnya? Ternyata setelah saya baca-baca sendiri, bioteknologi bukan hanya merubah warna ikan, ada aplikasinya di bidang agriculture untuk genetic engineering benih supaya hasilnya lebih baik. Tapi saya lebih tertarik ke arah kesehatan, aplikasinya ke arah bagaimana membuat treatment atau obat-obatan biologis untuk menangani penyakit. Jadi masuk salah saya. Jadi mungkin dulu lebih ke arah dokter, mau menjadi dokter, tapi sekarang ada mainan yang lebih menarik ke arah bioteknologi. Karena sebenarnya yang diajarkan basicnya, ya
targetnya apa, bagaimana cara melakukannya itu terserah kita. Jadi kreatif gitu. Kreatif, dan saya orangnya gampang bosen kan. Gampang bosan. Jadi kalau mau berkarier itu, jadi harusnya yang sesuai dengan minat gitu. Jadi supaya bertahan lebih lama. Wow, itu insight menarik sih. Iya. Karena tadi ada kata-kata yang menurut aku tuh lucu ya. Karena ada mainan yang lebih menarik. Berarti masih gimana ya, kategori orang-orang yang menurut aku bisa bertahan lama itu ketika mereka melihat pekerjaannya sebagai suatu game ya. Iya, itu menurut saya sih seperti mainan. Ya, dibuat kayak ya dikasih toolsnya seperti mainan gitu, terserah itu mau dibuat jadi apa. Jadi seperti involving creativity sendiri ya. Ada nggak di fase hidup seorang prof ini kayak titik di mana aku menemukan mainan menarik gitu, sampai di mana kemudian mainan itu dipakai oleh orang, selain sisi ntar kita bahas detail tentang bagaimana menemukan vaksin yang bisa mengubah dunia. Iya, jadi awal-awal yang proyek yang saya memang handle sendiri itu sebenarnya kalau ngerti central dogma biologi ya kan, sebenarnya DNA itu seperti coding kan, dimulai dari DNA membuat RNA membuat messenger RNA membuat asam amino. Ya, asam amino ini building block dari protein. Tapi sebenarnya intinya semuanya coding. Codingnya kita bisa rubah sesuai imajinasi kita untuk membuat apapun. Nah, sebenarnya yang pertama-tama saya buat di awal itu pada saat mungkin PhD project itu namanya mungkin terlalu scientific, tapi virus-like particle. Nah, itu kita sebenarnya membuat protein asam amino ini kita susun satu-satu supaya bentuknya seperti virus, tapi menyerupai virus tapi bukan virus. Nah, sebenarnya jadi kan kalau virus isinya ada genetic material, DNA dan RNA, tapi kita cuman ya kayak Lego lah. Kita membuat virus tapi bukan virus, mimicking virus, tapi kita bisa menginduksi imun sistem dengan mimicking virus. Jadi kita tricking imun sistem kita sendiri supaya melihat itu sebagai virus. Jadi jadi itu imun sistem kita ke-trigger untuk membuat sistem pertahanan untuk virus aslinya seperti itu, dan reaksinya sangat kuat, dan itu adalah salah satu obat-obatan biologis yang aman karena isinya cuma protein. Dibandingkan dengan benda-benda kimia yang lain yang masuk ke dalam tubuh. Oke, aku muncul pertanyaan baru yang menurut aku menarik sekali untuk teman-teman yang nonton ini ya. Jadi dari mainan atau game yang tadi udah di-create oleh seorang prof ya gitu ya, kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin membutuhkan gitu. Tapi apakah ada satu mainan yang prof create yang dimana untuk anak-anak 20-an kayak aku atau Gen Z yang nonton ini, itu biasanya kebiasaan kita sekarang itu gampang sakit. Kayak tiba-tiba masuk kantor itu Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Kamis doang, Jumatnya izin sakit gitu. Ntar dikit-dikit pilek ya, batuk dan lain-lain. Itu kebiasaan yang mungkin orang bisa menyalahkan kayak mungkin pancaroba, cuaca dan lain-lain. Tapi sebenarnya bisa aja dari sisi internal. Sebenarnya apa yang missing, apa yang jadi problem di masyarakat kita sekarang, dan apa game yang bisa Prof mainkan di sini? Ya itu mungkin untuk sistem kesehatan di Indonesia, dan mungkin yang mau dibicarakan itu tentang batuk dan pilek pada saat musim pancaroba di kalangan Gen Z. Ya. Mungkin penyelesaiannya ya tidak perlu sedalam itu sebagai saintifik sih. Menurut saya sih, kenapa Gen Z gampang sakit-sakitan ya karena mungkin satu gaya hidupnya, ya. Satu makan makanannya kurang bergizi, mungkin dia makan makanan fast food yang kurang gizinya, kan ada 4 sehat 5 sempurna, itu harus diperhatikan. Yang kedua, mungkin para Gen Z ini suka begadang. Nah, kalau suka begadang ini ya jelas menurunkan sistem kekebalan tubuh, jadi gampang sakit. Dan Gen Z sekarang ya ada introvert, extrovert, tapi kalangan Gen Z sekarang suka mengumpul, ya ngumpul dengan teman-teman gitu, main-main dengan teman-teman. Ya biasanya kalau di musim pancaroba ini kan sering hujan dan segala macam. Nah, ngumpulnya ini di dalam satu ruangan. Nah, kalau sakit
batuk dan pilek ini ya menularnya antara orang ke orang, person to person. Berbeda dengan COVID. COVID kan menyebarnya dengan aerosol. Kalau yang batuk pilek, influenza menyebarnya dengan droplet. Jadi kayak air liur. Gitu. Oke. Jadi kalau dia batuk-batuk, pilek-pilek ya, terus dia menyembur gitu. Jadi kena orang yang di sampingnya, ya baru orang yang sebelahnya terinfeksi. Kalau aku menyentuh meja ini, kemudian orang berikutnya menyentuh meja yang sama, terinfeksi? Bisa kalau di dalam kurun waktu periode yang aktif virusnya gitu. Tapi biasanya virus batuk pilek yang ada di Indonesia itu misalnya tipenya influenza A. Ya, mereka rentan dengan sinar matahari karena virusnya akan genetik material rusak kalau kena sinar matahari atau UV radiasi. Cuman apa yang membuat mereka bisa menyebar di Indonesia karena negaranya tropis, jadi kelembabannya tinggi. Jadi virusnya bisa bertahan lama di luar. Tapi kalau mungkin di dalam dan kelembabannya agak rendah, ya mungkin virusnya tidak akan bertahan lama. Cuman menyebar di dalam ruangannya itu karena ya droplets itu. Karena air liur yang pada saat batuk dan pilek itu keluar. Nah, kalau untuk dikaitkan dengan game, ya saya belum berpikir sejauh itu sih. Ya karena ya mungkin pencegahannya tidak, maksudnya bisa diterapkan dengan kehidupan sehari-hari, tidak terlalu saintifik ya. Setidaknya kalau ada orang batuk pilek jangan terlalu dekat, dan selalu cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang benda-benda yang ada di luar rumah, cuci tangan. Dan ya kurangi begadang lah. Ya tidur harus teratur 7-8 jam sehari. Kayak dari tadi Prof paling sensi sama orang yang begadang ya. Karena itu juga salah satu indikator yang bikin orang itu gampang sakit atau menyebarkan penyakit. Iya, yang itu salah satu habit anak-anak sekarang yang mungkin menurunkan sistem kekebalan tubuh dan akhirnya ya seperti apa ya, cycle sih. Mereka sakit, nanti kerjaannya menumpuk, terus akhirnya mereka begadang lagi harus mengerjakan tugas sampai malam atau pekerjaan sampai malam, dan akhirnya ya sakit-sakitan jadinya. Aku sangat penasaran, dan aku yakin teman-teman di sini yang nonton juga sangat penasaran. Ketika tadi di awal aku menceritakan tentang siapa Prof Karina ini, orang yang salah satunya bisa mengubah dunia dari game yang dia tadi mainkan gitu. Kalau boleh aku bisa menggali obrolan kita pada hari ini, boleh ceritain nggak fase di mana seorang Prof Karina itu bermain dengan sisi fase-fase COVID tadi, game apa yang dimainkan, gimana caranya menemukan, gimana caranya bisa masuk tim inti yang Oxford AstraZeneca tadi. Orang Indonesia, mungkin orang Indonesia pertama yang bisa masuk ke sana gitu. Mungkin ceritanya kenapa saya bisa bergabung dengan tim Oxford ya. Berkali saja saya bilang, saya waktu itu belum menyelesaikan tesis di kuliah doktoral, cuman diminta apply ke Oxford, tetapi untuk proyek vaksin yang berbeda, proyek vaksin rabies. Ya saya sebenarnya belum selesai doktoral, cuman saya kalau ada kesempatan saya bilang saya selalu ya kerjakan dulu, nanti lihat hasilnya belakangan gitu. Jadi saya apply, ternyata diterima ya. Karena ya mungkin background pekerjaan saya memang luas gitu. Ya, tidak hanya vaksin saja, saya juga mengerjakan proyek-proyek obat yang berskala industri. Jadi saya ngerti bagaimana cara mentranslasi produk dari laboratorium, akademik atau industri kecil sampai komersial, skala besar. Jadi itu mungkin yang jarang di lulusan yang baru lulus sih, doktoral, mungkin mahasiswa doktoral yang baru lulus. Jadi mereka mungkin menilai itu sebagai nilai plus. Jadi mereka merekrut saya untuk proyek vaksin rabies. Ya, dan karena mungkin pengalaman saya sudah banyak, saya kerjakan proyek vaksin rabiesnya dalam waktu yang singkat. Lebih singkat dari yang mereka alokasikan waktunya. Jadi itu sebenarnya 3 bulan sebelum pandemi. Nah, setelah terjadi pandemi, jadi karena mereka melihat hasil yang bagus dari proyek vaksin rabies,
mereka meminta saya untuk pindah fokus karena ya mungkin di satu universitas itu belum ada yang memiliki expertise di bidang industri skala besar. Ya, jadi ya pada saat itu ya instruksinya ya pindah fokus semua proyek vaksin atau proyek-proyek riset yang lain untuk sementara diberhentikan dan hanya proyek COVID saja yang bisa jalan. Makanya mereka minta saya untuk menjadi project leadernya. Apa yang terjadi behind the scene yang kita nggak tahu ketika fase 2019 kalau nggak salah? Apakah dari sisi capeknya mungkin, kena mentalnya gitu? Ya yang satu sih saya nggak menyangka sih. Ya dibilang ada proyek COVID, yang satu ya saya nggak menyangka akan jadi sebesar itu. Saya oke saja. Yang pertama yang saya tanyakan ke bos saya sih, timnya siapa? Yang pertama kali tanya siapa timnya, dibilang ya kamu gitu. Ya itu saya kira bercanda sih. Saya kira dia bercanda ya. Akhirnya disuruh benar-benar buat proyeknya, saya bilang sih you're crazy gitu. Wow. Karena saya nggak mungkin sih sebenarnya membuat proyeknya sendiri, karena minimum itu tim harusnya untuk membuat proyeknya itu bisa 8-10 orang. Dan ini sendiri ya? Untuk paling cepat 2 tahun. Wow. Dikasih waktu itu sendiri harus ada prosesnya dalam 1,5 bulan yang pertama. Skala 50 liter. Yang dalam 3 bulan harus naik skala 200 liter. Jadi sebenarnya impossible milestone sih yang dikasih. Tapi akhirnya you did it, aku berhasil kan? Ya dengan ya blood, sweat and tears aku bilangnya sih. ya seperti itulah ya dengan ya puji Tuhan. Iya. Ya. Tapi dengan belajar dari sisi sudah keluar dari fase COVID-19 dan lain-lain, sebenarnya apa yang dikerjain per hari ini atau memang seharusnya banyak yang berkaitan dengan obat-obatan, mungkin dengan game yang dimainkan tadi itu ada standarisasi khususnya WHO ya, atau bagaimana yang aku nggak paham gitu? Ya jadi setiap negara atau setiap benua ada standarisasinya sendiri. Ya, WHO untuk World Health Organization menerima beberapa standar yang sudah internasional ya. Waktu saya bekerja di Oxford ya kita mengikuti EMA, European Medicine Agency, untuk mengkomersialkan dan mengedarkan obat-obatan di benua Eropa. Dan kalau kita mau menjual atau mengkomersialkan produknya ke Amerika, kita mengikuti standar Food and Drug Administration. Gitu. Jadi sebenarnya standarnya mirip-mirip, cuma ada beberapa klausul yang berbeda. WHO menerima standar yang tertinggi, FDA dan EMA sudah pasti masuk standar WHO. Seperti itu. Tapi di Indonesia rata-rata yang dunia farmasi itu udah aware semua atau seperti apa? Aku cepat tahu teman-teman yang belum paham dunia itu gitu. Ya di Indonesia sendiri ada standar dari BPOM, mungkin untuk lokal di Indonesia, tapi kalau memang sudah memakai standar WHO berarti sudah memakai standar internasional. Seperti itu. Aku penasaran dari pengalaman Prof yang sudah lama di industri ini, kemudian masuk ke fase sudah mengubah dunia dari game yang dimainkan tadi itu, apa yang berubah setelah itu? Apakah bakal expect COVID itu berakhir mungkin di tahun 2022, 2023, atau apa transisi yang kemudian berubah dari seorang Prof gitu? Sebenarnya kita mengerjakan proyek COVID ini ya satu, intinya cuma untuk mengendalikan pandemi sih. Kalau untuk yang sekarang ada beberapa perusahaan farmasi yang mengejar beberapa produk untuk variannya COVID ya, kita enggak. Kita kan memang akademik, kita membuat produk untuk emergency response supaya pandeminya terkendali dan tingkat kematian dan tingkat keparahan itu berkurang. Yeah. Tapi sekarang kan COVID-nya sudah bertransisi menjadi ya penyakit seperti cold dan flu yang tidak terlalu parah. Jadi, berarti transisi belum selesai sebenarnya? iya, COVID masih ada sampai sekarang. Cuman berganti varian aja. Masih sering bermutasi seperti influenza sih, mutasi cepat. Oh, oke. Berarti kalau ditanya per hari ini juga aktivitas kita sering bercengkrama dengan orang, ketemu, kenalan, salam dan segala macam, masih ada potensi bahwa ada virus di sana? Ya, selalu ada potensi. Virusnya, COVID-nya sudah berintegrasi dengan masyarakat. Ya, Oh, really? seperti Wow. influenza. Ya.
Tapi kenapa COVID itu sesuatu yang dibesar-besarkan? Karena memang dampaknya dari sisi sampai ke kematian atau seperti apa, sehingga kalau ditanya pernah ke aku hari ini kan posisinya kan masih ada, dia masih ada, dia bermutasi, dia berganti nama atau dia berimigrasi dan segala macam. Tapi dia kategori masih ada, tapi kita sudah hidup normal. Apa yang teman-teman harus tahu di sini gitu? Ya, mungkin di awal-awal emang karena tingkat kematian dan tingkat keparahannya sangat tinggi. Jadi mungkin yang para audiens ingat yang dulu yang COVID varian yang awal itu Alpha varian dan Delta varian. Tingkat keparahannya tinggi karena kita belum memiliki imunitas di dalam tubuh. Tapi untuk sekarang yang ini banyak setidaknya ya 70-80% masyarakat sudah divaksinasi. Jadi setidaknya memiliki kekebalan tubuh untuk mungkin varian yang original. Ya, walaupun sekarang variannya agak berbeda, tetapi masih ada cross proteksi dari imunitas yang awal. Jadi walaupun sekarang variannya berbeda, kita masih ada kekebalan against this type of varian ini. Jadi simptomnya tidak terlalu parah dibandingkan yang awal. Dan sekarang virus itu sebenarnya cerdas sih. Mereka sebenarnya tidak berpikir untuk membunuh manusia sepertinya. Karena itu manusia itu salah satu hostnya. Ya, virus ini hanya berpikir untuk bereplikasi dan bertahan di dalam masyarakat. Dia tidak ada tempat tinggal kan? Ya, dia hanya mencari tempat tinggal untuk membelah diri gitu. Untuk bereplikasi, memiliki keturunan seperti manusia lah. Memiliki keturunan, mereka tidak mau mengeliminasi hostnya. Ya. Jadi tujuannya hanya bertahan di dalam environment ini. Jadi virus ini bermutasi sehingga mungkin mereka mengurangi tingkat virulen mereka, tingkat keparahan mereka. Ya, sama seperti influenza dan cold and flu gitu. Jadi mungkin cukup untuk membuat kita sakit tapi tidak sampai masuk rumah sakit atau meninggal akhirnya. Yang mungkin beresiko tinggi adalah high risk group yang ada mungkin komorbid seperti diabetes jantung dan yang lain, dan mungkin yang tingkat imunitasnya sudah sangat turun, jadi tidak bisa mengatasi virusnya dalam jangka waktu yang disesuaikan. Karena mungkin kalau COVID berkepanjangan juga susah, karena batuk berkepanjangan juga bisa mempengaruhi selaput tenggorokan atau kerongkongan seperti itu. Jadi mungkin untuk high risk group ini ya perlu diupdate vaksinnya, tapi yang memang status imunitasnya normal ya cukup 3 dosis saja. Aku dapat insight luar biasa sekali. Aku tidak tahu bahwa virus itu tuh masih ngekos di tubuh aku gitu ya, masih mereka nggak bayar bahkan, tapi yang kita bisa lakukan ya itu biasanya kayak kita olahraga, kita konsumsi makanan atau minuman yang seharusnya bagus untuk kita gitu. Ya, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ya. That's why orang-orang itu harus konsumsi makanan atau minuman yang memang mendukung kayak kekebalan tubuh. Aku tidak tahu selama ini bahwa salah satu faktornya itu bahwa virus itu ada terus. Kalau Prof sendiri kira-kira per hari ini apa nih saran atau advice ke aku atau teman-teman yang nonton ini, konsumsi apa nih kalau bisa? Kalau bisa disarankan misalnya hal sederhana apa yang harusnya kita punya setiap hari misalnya? Satu ya pasti konsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, yang sempurna. Ada vitamin, mineral, karbohidrat, protein yang tinggi. Nah, kalau memang dibutuhkan ya bisa konsumsi vitamin dan suplemen. Ya, saya sih walaupun tinggal di luar negeri, saya tetap mengkonsumsi bahan-bahan alami, walaupun memang saya memilihnya yang lebih instan, seperti mungkin temulawak atau kunyit gitu, saya pilihnya yang konsentrat yang ada di dalam kapsul. Terus kalau mungkin ada musim dingin, pancaroba gitu di luar, karena mungkin ada 4 musim, saya banyak mengkonsumsi produk-produk yang isinya menghangatkan tubuh, seperti jahe merah seperti itu. Jahe merah. Ya, herbal. Emang jahe ada warna lain ya? Ada jahe yang putih yang buat masak. Oh, tapi jahe merah untuk kesehatan. Jahe merah biasanya digunakan untuk obat-obatan herbal karena mungkin zat aktifnya jauh lebih tinggi daripada jahe yang putih. Nah, mungkin karena jahe merah mungkin asli Indonesia, mungkin sulit dicari di luar negeri. Jadi biasanya ada beberapa produk-produk yang memiliki
ingredients dengan jahe merah. Itu mungkin yang saya bawa. Oke, boleh tahu nggak? Aku siapa tahu bisa konsumsi juga gitu. Biasanya minum sasetan herbal. Ya saya biasanya teliti dulu isinya seperti apa. Jadi isinya memang banyak obatan herbal yang lain selain jahe merah, tapi ya salah satu produk yang saya minum namanya bejo. 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 Ya. Kenapa itu spesial? Maksudnya apa yang ada di sana gitu? Apa yang ada di ingredientnya? Satu, gulanya nggak terlalu tinggi. Saya conscious dengan kadar gula, dan juga ya saya lihat kadar-kadar herbal lainnya juga mendukung untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sih. Kadar jahe merah juga cukup tinggi. Dan ya nggak terlalu manis. Saya suka rasanya. Ya misalnya karena rekomendasi Prof ya aku percaya karena karena pasti diteliti dulu kan, karena dilihat dulu ingredientnya dan segala macam gitu ya. Tapi apakah itu memang hal yang harus kita konsumsi? Terutama kalau aku sendiri kan aku suka olahraga ya. Jadi setiap hari aku olahraga, tapi aku kadang konsumsi vitamin juga. Tapi apakah kalau menambah kayak konsumsi jahe merah dan segala macam berdampak ke aku, atau virus malah makin segan gitu untuk berteman dengan aku? Ya itu sistemnya sebagai suplemen. Jadi ya membantu meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi kita tetap harus ya hidup sehat. Ya olahraga baik, ya makan makanan bergizi, dan mungkin cukup tidur. Ya itu yang paling menunjang kekebalan tubuh. Kalau aktivitas Prof sendiri selama ini kan orang terkesan ini orangnya sangat serius ya. Orangnya belajar terus, orangnya main game di dunianya terus gitu ya. Tapi sebenarnya yang di balik layar yang orang nggak tahu aktivitasnya weekend suka ngapain, hari-hari biasanya ngapain. Karena aku juga penasaran di kepala aku seorang saintis itu kan kerjanya kayak Albert Einstein, mungkin berkreasi, berkarya. Tapi apa-apa yang terjadi di balik itu, karena jadi profesornya masih muda banget gitu. Ya mungkin ya saya cuma kerja aja sih. Tapi orangnya normal. Maksudnya saya kerjakan yang mungkin kewajiban saya yang harus saya lakukan. Happens to be saya dapat profesor lebih cepat dari yang lain ya, tapi aktivitas saya sih ya maksudnya tetap riset dan kerjakan apa yang saya suka. Tapi sebenarnya ilmuwan sebenarnya sama dengan masyarakat yang lain, dengan manusia yang lain. Mereka bisa capek, banyak yang suka bercanda di dalam lab. Saya suka ngerjain supervisor saya di dalam lab. Jadi ya sama gitu, banyak ada humornya juga ya. Itu juga ya, butuh break pada saat kita capek. Ya, tapi mungkin beda pekerjaan saja. Mungkin yang banyak kan itu para ilmuwan ini emang memilih bidang ilmuwan karena memang kerjanya di balik layar sebenarnya. Jadi tempat yang cocok untuk para introvert. Ya. Oke. Laboratorium adalah tempat cocok untuk para introvert. Ya, kita sebenarnya nggak perlu bicara, cuman pada saat itu pun mengemukakan riset kita, itu pun ngomongnya sama supervisor dan teman-teman sendiri sebenarnya. Ya, kalau nggak ditanya kita nggak jawab. Ya kayak di podcast ini, kalau aku nggak tanya mungkin kita nggak ngobrol tadi ya. Ya, enggak. Oke, Prof. Tapi ada fase, ini manusiawi sih pertanyaannya, maksudnya ada fase ya walaupun itu game yang kamu sukai, ada fase burnout, kesepian, atau fase-fase low points ketika di laboratorium terus-terusan, atau ketika ngerjain ini terus-terusan gitu. Ya, low point itu pada saat pandemi kan sudah saya kemukakan sebelumnya. Ya, kerjanya sendiri kan, minta tim nggak dikirimin tim karena konsepnya lebih cepat Karina yang kerjakan semuanya. Dan kalau saya take time off untuk training tim yang baru, ya belum tentu hasilnya sesuai standar. Makanya semuanya harus mengikuti standar yang tertinggi. Karena ya obat-obatan yang dipakai oleh manusia harus standarnya yang paling tinggi supaya mengurangi ya efek samping dan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Itu standarisasinya yang paling rumit. Nah, jadi ya, karena ternyata waktu itu kan emang keadaannya mendesak, emergensi, dan mereka sudah order dari awal. Jadi semua negara-negara ini sudah mesan vaksinnya walaupun vaksinnya belum lolos uji klinis. Oh, udah ya. Open PO waktu itu ya. Udah open PO dan mereka udah bayar di muka untuk membiayai riset vaksinnya. Tebak-tebak. Tebak, main tebak-tebakan sekarang. Jumlah yang diorder. Jumlah yang diorder oleh seluruh negara.
1 M? 1 miliar? Ya, kali 3 lah, 3 miliar dosis. 3 miliar dosis. Ya, 3 miliar dosis. Berarti Udah setengah populasi dunia. setengah populasi dunia. Mereka udah bayar dan di muka. Dan mereka udah ngantri, udah ada listnya. Nah itu kan makin lama pekerjaannya makin besar. Dari skalanya 50, naik skala 200 liter, terus sekali produksi. Itu pun cuma 1 bioreaktor. Waktu itu kita bekerja sama dengan 15 negara. Berarti ada 25 fasilitas yang constantly producing vaksin itu. Ya, jadi dan skalanya harus yang paling tinggi. Jadi naik 1000 liter di dalam bioreaktor itu lebih besar daripada ruangan ini, jauh lebih besar. 4 sampai 4.000 liter yang bioreaktor yang paling tertinggi. Itu untuk menstandarisasi prosesnya rumit sekali. Kan ya banyak yang harus dikerjakan dan biasanya kerjakannya ya waktu itu kerjanya sendiri, 6 bulan itu kerjanya sendiri, pasti ada low point-nya kan, karena ya saya sih senang kerja sendiri, bisa entertain diri sendiri kan. Tapi kan lama-lama capek, karena kerjanya 18 jam sehari, 7 hari seminggu, jadi nggak ada libur dan nggak boleh keluar dari lab. Makanan 3 kali sehari dikirim ke dalam lab. Bisa request nggak makanannya? Enggak, saya udah nggak mikir mau makan apa itu, biasanya juga nggak ada waktu untuk makan karena sendiri gedungnya kosong kan. Jadi saya lari-lari itu, ini kompleksnya 1 lab tapi alatnya nggak di 1 gedung, dia ada di 5 gedung yang berbeda. Saya harus setup eksperimennya paralel, jadi saya lari-lari, jadi kayak olahraga bener sih, olahraga bener. Tapi ya konsepnya kalau ada waktu makan, kalau nggak ada ya kerjain karena deadline-nya mepet. Ya waktu itu ya ada low point-nya. Waktu itu saya sih sudah mau resign di tengah-tengah itu. Ya iyalah, aku ngebayangin aja mau resign dari hari pertama gitu loh. Ya, it is not something that I sign up for. Saya pindah dari Australia di industri karena emang kerjanya banyak. Saya pilih ke akademik, mungkin saya mikirnya mau liburan dan nyantai. Karena kerjaan di akademik sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan di industri. Saya mau sebenarnya plannya itu mau jalan-jalan di Eropa, tapi kan lockdown. Akhirnya ya. Itu berarti akhir 2019 kalau nggak salah. Akhir 2019 ya. Begitu kondisinya. Ya ada itu low point-nya. Saya mau resign. Aku ngomong di depan semua kolaborator pada saat Zoom. Ya. Gimana bilang? Saya mau resign gitu atau gimana? Dia bilang ya karena aku bilang kan ya, 1 karena saya udah minta tim untuk membantu tapi nggak ada yang dikirim. Yang kedua goalnya udah impossible gitu. Waktunya time periodnya impossible deadline gitu, dan skalanya sudah lewat dari yang kita plan dari awal. Nggak mungkin 3 miliar dosis kita harus buat dari mana ya. Ini maksudnya produksinya berarti sistemnya harus dirubah total supaya produksinya tinggi dalam 1 batch itu. Wah itu kita mesti ngetes seberapa juta kondisi. Dan itu harus dikerjakan sendiri di dalam lab, dalam skala yang itu, dan nggak boleh ada yang salah perhitungannya. Gokil sih itu. Itu aku udah bilang ya, tapi waktu itu dan akhirnya supervisornya bilang oke, kita sudah meeting hari ini. Terus aku pack barang, udah mau pulang ke tempat kos gitu. Terus bos saya telepon, bilang bisa minta waktu, dia bilang ya ngomong aja sekarang. Terus kenapa dia bilang benar Karina mau resign? Dia bilang saya resign, mau ngapain? Saya bilang ya saya di rumah kan, teman-teman yang lain juga di rumah kan. Sebenarnya nggak ada treatment yang berbeda dengan saintis yang bekerja di lab dengan saintis yang bekerja di rumah. Tetap kita dapatkan gaji yang sama. Karena di Oxford nggak ada sistem overtime. Oh gitu. Ya, dan mereka kan lockdown bukan salah mereka. Jadi tetap nggak ada yang perbedaannya. Ya, mendingan saya di rumah kok gitu, nggak mengikuti lockdown. Ya, cuman supervisor saya cuma bilang 3 hal sih. Yang 1 ya ngomongnya tentang tanggung jawab. Jadi kita saintis, kita kerja lama, sekolah lama ini untuk masa-masa seperti ini, masa emergency, supaya kita ada gunanya. Yang kedua, vaksinnya katanya kita tes udah di uji klinis, ada potensi untuk lulus uji klinis fase ketiga. Waktu itu kita belum tahu apakah vaksin ini bisa lulus uji klinis apa enggak. Karena kan cuma 10% dari obat-obatan yang masuk uji klinis bisa lolos sampai komersial. Jadi ada 90% chance itu kita kerja for nothing kan. Ya, benar.
Yang ketiga lebih ke arah blackmail kan. Gimana Jadi supervisornya bilang, karena mau berhenti. Kamu tahu kan kalau kamu keluar dari project ini, projectnya berhenti. Karena yang ngerjain dari awal sampai akhir emang kamu kan, proses produksinya. Dan yang dikejar kan jumlahnya, dosisnya, dan menurunkan harga supaya orang-orang bisa afford itu. Itu tugas saya yang paling utama. Jadi kalau vaksinnya cuma bisa diproduksi ribuan dosis, sama aja nggak ada vaksin. Karena konsep vaksin itu dipakai oleh banyak orang supaya punya kekebalan komunitas. Karena kalau satu negara itu pakai vaksin sendiri, tapi negara lain nggak dapat vaksin, sama aja penyebarannya tetap konstan. Jadi sebenarnya konsep vaksin itu semuanya harus memakai vaksin. Yeah. Ya, waktu itu kita memutuskan untuk kalau sudah komersial kita jual vaksinnya tanpa profit, supaya negara-negara yang berkembang bisa afford vaksinnya. Karena yang lain-lain jual vaksinnya mahal. Jadi sebenarnya kita nggak ambil profit pada saat pandemi gitu. Jadi waktu itu yang terakhir dibilang waktu itu benar, orang-orang mati kanan kiri gitu. Yeah. Dia bilang people died left and right. You still want to walk away from the project. Itu aku nggak bisa argue kan. Yang pertama, yang kedua saya bisa argue. Yang pertama saya bukan orang Inggris, saya nggak perlu defense negara Inggris. Itu kan katanya salah satunya harapan bagi negara Inggris. Gitu. Yang kedua, yang kenapa saya yang harus kerjakan? Banyak saintis yang lain sih. Walaupun dia bilangnya arguenya mereka nggak mengerti standarisasi, karena saya yang buat protokolnya dari awal sampai akhir. Yang terakhir saya nggak bisa argue emang. Saya nggak bisa walk away kalau saya bisa kerjakan sesuatu dari sesuatu yang fatal gitu. Kalau saya walk away dan mungkin akibatnya agak lebih fatal gitu, seperti itu. Jadi waktu itu saya cuma minta waktu hari itu untuk berpikir. Jadi besoknya saya kerja seperti biasa. Ya itu salah satu mungkin yang paling yang sampai sekarang saya masih ingat gitu pelajarannya. Itu kalau dibilang dari sisi jangan pernah menyerah, itu level jangan pernah menyerah ada 1 miliar orang yang menunggu Anda loh. Jangan pernah menyerah, tapi kalau Anda menyerah 1 miliar orang berharap pada vaksin itu loh. Ya waktu itu saya nggak pikir ini 1 miliar ya, kerjakannya satu-satu lah maksudnya. Udah capek pikirin goalnya, terlalu impossible sih. Ya itu impossible sih, di mata aku sangat impossible sih. Tapi dari fase itu pelajaran hidup apa yang kemudian bisa diambil oleh seorang profesor gitu? Karena kalau aku sendiri ketika melihat fase itu kan justru orang dari sisi positifnya, blessing in disguise aja itu orang jadi lebih rajin olahraga mungkin. Orang mungkin lebih rajin konsumsi makanan-makanan yang lebih sehat. Harus konsumsi kayak tadi ada jahe merah juga. Intinya orang-orang itu lebih aware sama yang namanya kesehatan. Itu mungkin sisi positifnya. Kalau seorang profesor melihat sisi positifnya fase COVID, setelah COVID itu gimana? Ya perbedaan sih. Biasanya saya udah dikenal sih sebagai pesimistik. Karena saya orang orang bekerja dengan standar CGMP, Current Good Manufacturing Practice. Jadi kita harus assume yang paling buruk, the worst case scenario, supaya kita bisa mendesain mitigation plan untuk itu. Ya, jadi saya proses sangat tradisional. Waktu saya supervisor saya bilang, ya saya goalnya seperti ini, waktunya dalam 1,5 bulan atau 3 bulan, saya bilang nggak bisa. Yeah. Itu out of the plan gitu. Nggak masuk hitungan saya gitu. Saya selalu bilangnya nggak bisa dulu. Walaupun dipaksa, walaupun dipaksa ya. Ya jadi sekarang lebih agak nyantai, walau maksudnya bilang saya selalu tetap pakai hitungan awal, kalkulasinya nggak masuk ya. Tapi kalau memang proyeknya harus jalan, saya jalanin dulu aja. Tapi kan saya udah kasih tahu di awal, kayaknya menurut hitungan nggak masuk. Tapi yang sekarang saya lebih kerjakan dulu, nanti lihat hasilnya kemudian. Ya. Berarti itu adalah advice yang paling realistis, karena aku kirain biasanya orang bilang bisa dulu, atau orang emang nge-plan apapun, orang sudah tahu strategiknya harus seperti apa, tapi ini malah faktanya dibalik ya. Kalau kadang kita bilang nggak bisa, tapi kalau kita kerjain malah nggak kerasa bisa.
Ya, sebenarnya seperti itu. Walaupun ya banyak ups and downs-nya, itu sebenarnya apa ya? Unik. Gimana tuh? Karena biasanya eksperimen itu eh, yang lama itu kan trial and error. Entah atau bagaimana by God's blessing kali menurut saya. Yap. Ya waktu itu saya kerjakan sesuai dengan ternyata mulus sesuai dengan rencana itu nggak pernah sebenarnya nggak pernah terjadi di dalam lab. Terlalu mulus gitu seperti kalkulasi saya. Jadi protokolnya bisa langsung dilakukan di proses produksi. Nah itu mungkin ya karena rahmat Tuhan juga. Ya. Menurut saya sih, ya nggak pernah terjadi seperti itu di dalam proses produksi. Mungkin kalau dikontekskan ke kehidupan biasa juga menurut aku seperti itu emang. Kadang kita ngelihat kita harus mengejar sukses, tapi kita nggak ngerasain gitu fase trial errornya. Nah kita harus ngerasain fase trial error dulu, kemudian kalau ada sesuatu yang akan terjadi ke depan, mungkin the worst skenario-nya akan terjadi, kita udah siap gitu, udah ready. Nah mungkin itu yang dimaksud oleh tadi atasannya atau orang yang nge-support Prof gitu, kayak kamu udah kerja atau kamu udah bertahun-tahun ngerjain game ini, tapi disinilah titik kamu harus siap gitu. Ya kan saya bilang kan, ya tapi kan bukan Anda yang ngerjakin. Iya Ya. itu maksudnya. Dia nyuruh-nyuruh doang. Dia cuma kasih ya, advice doang nih. ya menurut kalkulasi saya ini nggak masuk nih. Udah diminta tim pun nggak. Peralatannya ya mulai dari universitas akademik jauh banget dengan industri. Oh itu mulainya dari ya menurut saya sih mereka saya udah dikomplain gitu ya menurut saya. Apa ya? Terusnya ya memakai peralatan tradisional, bukan peralatan yang canggih. Jadi menurut hitungan saya ini semuanya nggak masuk nih. Dan nggak bisa secepat itu karena emang semuanya tidak mendukung. Kita nggak ada modal, proyeknya waktu itu belum di-funding sama pemerintah. Belum. Even yang tadi katanya udah berapa support, udah PO? Belum. Udah di PO cuman masuknya kan ke pemerintah. Oh oke. Ya belum turun ini. Terus peralatannya masih peralatan universitas, maaf saja ya beda standar dengan industri dan nggak ada orangnya. Iya itu nggak ada orang lucu sih. Nggak ada orangnya dan waktunya pun impossible itu mepet banget. Ya 1,5 bulan mau buat apa gitu dari nol. Dari mungkin yang dia bilang yang terkenal itu 2 sendok makan, benar saya kerjanya dari 2 sendok makan dari 30 mil. Itu harus ditranslasi ke 4.000 liter. Wah itu mah banyak sih hambatannya. Itu yang menurut saya itu nggak masuk hitungannya waktu ya bosnya emang enak aja nyuruh-nyuruh aku bilang. Bosnya orang Inggris juga. Orang Inggris, orang Scotland. Orang Scotland. Dia Oxford ya. Orang Oxford ya. Ya, aku bilang ya Anda yang enak ya nyuruh-nyuruh, tapi yang kerjain kan siapa kan? Ya itu sebenarnya ya ada gapnya. Menurut biasanya saya nggak kalau hitungannya nggak masuk saya nggak akan kerjakan sebelumnya. Tapi emang karena situasinya mendesak ya saya kerjakan aja ya, sesuai dengan kemampuan. Kadang potensi kita tuh bisa aja keluar pas lagi kepepet, lagi mendesak gitu. Kayak potensi, last minute potensi. Iya, last minute potential. Prof, ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Aku bakal tanyain pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Salsabila, dia tanya, gimana caranya bisa berkarir di luar negeri? Kenapa tertarik untuk balik ke dalam negeri? Karena aku tahu banyak orang-orang yang di luar negeri itu malah nyaman kerja di sana. Saya nyaman kerja di mana saja. Yang penting mungkin environment-nya dan fasilitasnya mendukung. Kenapa bekerja di luar negeri? Studi di luar negeri waktu itu mungkin bidang bioteknologi di Indonesia pada zaman saya ya belum berkembang. Karena saya emang sudah memilih mau kuliah bioteknologi, belajar bioteknologi ya sekalian aja pilih fasilitas waktu itu di Hong Kong University, Pasteur Institute, Molecular Biology sangat advance gitu. Kenapa mulai dari sana ya? Karena itu yang direkomendasikan kemudian selalu ada di luar negeri. Kenapa pada saat ini ada di Indonesia untuk mengerjakan beberapa proyek ya menurut saya kayak saya orang Indonesia, jadi saya mau memiliki impact di mana saya memilih pekerjaan based on impact gitu. Jadi, based on impact ya? Ya based on impact, di mana saya bisa membuat impact yang paling besar. Ya, mungkin kalau di luar negeri lebih cepat dan lebih mungkin hasilnya lebih kelihatan, tapi mereka
sudah memiliki faktor pendukung yang lainnya, ya kan, obat banyak dan pilihannya banyak, fasilitas kesehatan lengkap. Nah, di Indonesia ya, saya mau mengusahakan supaya mereka bisa memiliki akses kesehatan yang tinggi, ya mungkin naik standarnya lah, supaya mereka tidak kesulitan mendapatkan obat-obat yang penting ini, ya. Karena mungkin beban kesehatan di Indonesia makin lama makin tinggi, seperti itu. Based on impact. Makanya banyak orang-orang yang menurut aku sebenarnya sudah nyaman di luar, tapi tetap memilih balik ke daerah mereka saya gitu, memilih asli mereka. researcher sebagai impact. Mungkin ada beberapa profesi yang memilih menjadi dokter karena mereka bisa melihat impactnya langsung, tapi saya memilih sebagai researcher. Tapi kalau Mas Bilal tahu, saya dulu pernah kerja sebagai chef, kan? Oh really? Ya, saya punya saya pernah sekolah commercial cookery dan pernah kerja sebagai chef 18 bulan lah sebagai sous chef di Nobu. Saya senang bekerja di chef, tapi saya tidak melihat impactnya kepada customer karena tidak ada saya, konsumen tetap bisa makan, gitu kan. Atau mungkin dia pindah ke restoran yang lain, tidak masalah kan. Ya, sebagai researcher biasanya ya kita membuat suatu hal supaya ada perubahan di masyarakat dan mereka bergantung pada itu, kan. Ya, saya melihatnya impactnya, apa yang saya kerjakan, impact mana yang bisa saya ciptakan paling besar gitu untuk masyarakat. Itu sebenarnya sih inti untuk menjadi saintis. Kayak intinya selalu impact apa yang bisa ditranslasi dari riset saya ke masyarakat. Ya. Oke. Alright. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Iqbal. Dia nanya, aku suka konsumsi gula. Rata-rata aku bisa aja makan nasi sehari 3 kali. Sebenarnya ada dampak yang berbahaya nggak sih bagi aku yang sudah di fase 40-an untuk konsumsi nasi setiap hari? Ya, kalau disarankan, walaupun saya bukan dokter, tapi saya menyarankan mengurangi konsumsi gula. Dan kalau mengkonsumsi nasi putih, ya glycemic index, glucose indexnya sangat tinggi. Artinya konversi karbohidrat ke gula itu sangat cepat untuk nasi putih. Jadi itu kalau komposisinya terlalu banyak bisa mengakibatkan mungkin diabetes tipe yang kedua gitu, karena mungkin insulin spike-nya sangat sering, itu yang menyebabkan itu diabetes tipe kedua ini. Jadi disarankan mungkin di atas 30 udah mulai mengurangi konsumsi nasi putih, di atas 40 mungkin lebih sedikit lagi gitu, 40 dan 50 mungkin sebaiknya 3-4 sendok setiap makan, itu masih oke. Tapi ya 3-4 sendok makan setiap sekali makan gitu, dan dibarengi dengan mungkin diimbangi dengan yang lainnya, proteinnya ditinggikan supaya kalorinya tetap cukup, seperti itu. Jadi ya mulai mengurangi yang putih-putih, gula dan garam. Mengurangi yang putih-putih, gula dan garam. Kita ke pertanyaan ketiga, pertanyaan yang lebih spesifik dari Cu Intan. Dia nanya, halo Kak, aku baru sadar, baru peduli kesehatan setelah sakit. Padahal konsepnya harusnya lebih mencegah kan, daripada kita mengobati. Kira-kira ada tips dan saran untuk aku bisa melakukan pencegahan lebih dini sebelum sakit lagi? Makasih. Sebenarnya harus ditanyakan sebenarnya sakitnya apa. Tapi mungkin untuk overall maintenance di kehidupan sehari-hari ya hidup sehat, makanan bergizi ya, kalau di atas 30 mengurangi gula, mengurangi nasi putih, substitutnya mungkin lebih yang bisa karbohidrat yang lebih kompleks, cuci tangan kalau sudah keluar ruangan ya, kalau keluar rumah ya pulang ke rumah cuci tangan, tidur yang cukup 7-8 jam, mungkin diusahakan jangan bergadang seperti itu, dan mungkin
kalau mungkin makanannya ingredientsnya kurang cukup, mungkin nggak semuanya bisa 4 sehat 5 sempurna, mungkin konsumsi vitamin dan suplemen yang lainnya. Terutama di musim-musim yang pancaroba ini. Sama tadi jahe merah yang lupa. Ya. Oke, dari aku yang terakhir. Ada nggak the worst advice yang pernah diterima? Advice terburuk yang pernah diterima oleh seorang Profesor Karina? Mungkin lebih jarang orang memberikan advice kesehatan kepada saya. Biasanya mereka nanya advice kesehatan. Tapi mungkin masa pandemi itu saya terima banyak WhatsApp. Bagaimana menangani COVID dengan mengkonsumsi ya ivermectin dan chloroquine, itu mungkin worst advice gitu. Itu ya memperburuk keadaan daripada menangani COVID. Bisa elaborasi? Ya ivermectin sebenarnya obat cacing, dan chloroquine itu obat malaria. Itu berbeda soalnya dua-duanya obat parasit bukan obat virus. Jadi ya jangan digunakan. Maksudnya obat itu ada targetnya masing-masing, dan sudah ada standarisasi apa penyakit yang bisa ditreat, diobati dengan obat-obat itu. Jangan di mix up obat yang ini dengan obat yang lainnya. Jadi obat parasit ya untuk menangani parasit, imunitas yang ditimbulkan juga berbeda, ya tidak bisa menangani COVID, virus COVID. Karena ya kumannya berbeda. Ya harusnya dikonsumsi? Harusnya dikonsumsi ya meningkatkan kekebalan tubuh, ya vitamin mineral, makanan bergizi ya. Kalau saya konsumsi jahe merah. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. What a great conversation hari ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.